Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tausiah kali ini akan lebih diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan dari para sahabat di kolom komen. Yuk kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kali ini kita kayaknya full session tanya jawab aja nih. Dan kita udah 90.000 subscribers loh. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Sekalian selamat tahun baru Islam. Oh iya, selamat tahun baru ya. Oke Ustadz, ini kebetulan masih berhubungan dengan dompet hilang. Jadi sahabat pernah kehilangan dompet ibunya pada saat itu kalau nggak salah di rumah sakit. Sahabat kita berdoa, dia pasrah soal dompet, nggak terlalu penting, yang penting ibunya sehat kembali. 3 hari kemudian dompetnya kembali, nggak kurang suatu apa. Namun kabar duka 2 hari kemudian ibunda berpulang. Sahabat kita merasa gundah dan merasa berdosa. Apakah ada yang salah dari doanya kepada Allah, Ustaz? Ya Allah. Yang pertama, kan ada 3 rahasia Allah, benar gak? Yaitu pertama ajal, nggak ada urusannya ini sama dompet hilang ajal. Kalau nggak ada urusannya sama COVID, dia kan bukan meninggal karena COVID, meninggal bersama dengan COVID, bener ya. Jadi nggak ada kaitannya sebetulnya dengan dompet hilang. Kalau meninggal mau meninggal aja, emang udah ajalnya, bener ya. Yang kedua rezeki, itu juga nggak ada kaitannya sebetulnya sama usaha keras kita, karena rezeki udah ditakar nggak bakal ketuker. Kerja keras kita itu berdampak pada gugurnya dosa-dosa kita, berdampak pada datangnya keberkahan Allah, tapi nggak berdampak pada rezeki yang akan kita dapat. Yang ketiga adalah jodoh. Jodoh juga udah diatur sama Allah, kapan, sama siapa, sampai kapan, apakah pisahnya itu karena pisah cerai atau pisah meninggal, itu juga semua udah diatur sama Allah. Jadi nah ini makanya, kalau dalam ilmu tasawuf, kita masuk tasawuf dikit ya. Kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan tidak ada yang namanya hilang. Gelo gak? Emang kalau orang tasawuf tuh, kenapa demikian? Karena dalam ilmu tasawuf disebutkan semua ini berjalan karena kehendaknya Allah, Allah yang ngatur. Sehingga gak ada istilah hilang. Sehingga kita gak pernah perlu menyesal dengan kehilangan. Karena emang gak pernah ada yang namanya hilang. Dalam ilmu tasawuf, hilang itu hanya sekedar Allah ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam kitab tasawuf yang lain disebut hilang itu sebenarnya tidak hilang, tapi dia akan datang kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Nah ini men. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, setiap kehilangan itu, kalau udah sampai levelnya, makomnya, akan disambut dengan kegembiraan. Ini aneh banget. Alhamdulillah. Bahkan meninggal pun disebut Alhamdulillah. Seperti kita kalau punya ganti mobil lama ke mobil baru, kan kita seneng kan? Padahal kan kita kehilangan mobil lama kita. Bener gak? Ngerti gak? Dapat gak nih ilmunya? Kita kan kehilangan mobil lama kita, tapi kita gak sedih dengan kehilangan mobil lama kita itu, karena kita ganti dengan mobil yang baru. Kita kehilangan rumah lama kita, lalu kita ganti dengan rumah yang baru. Kita kehilangan baju lama kita ganti dengan yang baru. Jadi setiap yang dapat yang baru itu, karena konsepnya dalam ilmu tasawuf itu nggak ada yang namanya hilang. Hilang hanya sekedar Allah mengganti dengan yang lebih baik. Benar gak? Nah, itu sebabnya makanya dalam ilmu tasawuf kita nggak pernah merasa nyesal kalau ada yang hilang. Emang udah skenernya Allah kayak gitu. Kita kasih cerita ya. Ini adanya di kitab Masnawi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Dalam kitab tersebut Jalaluddin Rumi menceritakan ada seorang yang berhasil menangkap seekor burung. Kemudian burung ini berkata, nah ini jangan bener apa enggak? Ya enggak lah, bener gak? Yang bisa ngomong sama binatang yang Nabi Sulaiman, bener gak? Tapi dalam kitab-kitab tasawuf selalu kayak begitu. Karena dalam kitab tasawuf itu pendekatannya tidak mau menggurui orang lain. Pendekatannya bicara pada dinding agar pintu dapat mendengar. Jadi Jalaluddin Rumi menulis, ketika seseorang itu berhasil menangkap seekor burung, maka burung ini berkata, nggak ada manfaatnya bagimu untuk
menangkap diriku. Bahkan engkau akan direpotkan karena harus ngasih makanku, ngasih minumku, segala macam. Enggak. Sebaliknya, kalau engkau mau melepaskan diriku, maka akan aku beri engkau 3 nasihat. Orang ini bertanya, apa nasihatnya, kapan? Coba sebutkan nasihatnya apa. Burung itu mengatakan, nasihat yang pertama akan aku sampaikan padamu ketika aku masih berada dalam tanganmu. Nasihat yang kedua akan aku sampaikan nanti ketika aku sudah sampai di atas pohon. Dan nasihat yang ketiga akan aku sampaikan nanti kalau aku udah terbang. Terus katanya, oke, apa nasihatnya? Kata orang itu kan. Nah, burung ini mengatakan, nasihatku yang pertama, jangan kalau engkau kehilangan sesuatu yang engkau cintai, engkau sayangi, jangan pernah menyesal. Ini kayak cerita yang kita tadi, nggak usah nyesel deh, nggak ada yang namanya hilang. Makanya kalau orang meninggal juga kita bacanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang asalnya dari Allah, balik ke Allah lagi, jadi nggak ada yang hilang juga, bener gak? Akhirnya burungnya dilepas. Burungnya dilepas, dia hinggap di atas pohon. Nah, ketika hinggap di atas pohon, sebutkan nasihatmu yang kedua, kata burungnya. Nasihatku yang kedua adalah, jangan pernah percaya akan apa-apa yang dijanjikan pada dirimu. Apalagi belum ada buktinya. Benar gak? Oh, dia mulai ini kan. Mulai, oh iya benar juga nih katanya. Ketahuilah, kata si burung ini, kamu telah rugi besar. Karena sebetulnya di dalam tubuhku ini ada 2 berlian yang besar yang harganya sangat mahal. Sehingga orang ini merasa, waduh, bego banget ya. Kenapa dilepas burungnya, bener gak? Udahlah dilepas, dia jadi nyesel. Terus aduh. Terus dia bilang, waduh. Dengan muka yang sedih gitu. Udah. Sekarang sebutkanlah ininya. Nasihat yang ketiga, kata burung tersebut. Kata orang tersebut. Lalu burungnya mengatakan, lah, nasihat pertama dan kedua aja engkau belum paham. Mau minta nasihat ketiga, katanya. Udah jelas nasihat pertama mengatakan jangan pernah menyesal akan kehilangan sesuatu. Sekarang engkau menyesalinya. Yang kedua, nasihatnya jangan pernah percaya dengan janji-janji selain janjinya Allah. Benar gak? Apalagi belum ada buktinya. Sekarang engkau menyesalinya. Lagi pula mana masuk akal sih ada berlian di dalam tubuhku, mana muat berlian tubuhku 2 biji, kata burungnya gitu. Ini pelajaran yang kita dapatkan di kitabnya Jalaluddin Rumi Masnawi. Cerita tadi memang pasti bukan cerita beneran. Namanya juga kisah-kisah kaum sufi. Ini adalah cara orang-orang sufi mengajarkan kepada kita untuk kita memahami. Pertama, segala sesuatunya itu udah diatur oleh Allah. Benar gak? Nah, karena segala sesuatunya udah diatur oleh Allah, rezeki udah ditakar, gak bakal ketukar. Maka setiap kejadian tersebut, termasuk kejadian kehilangan dompet, benar gak? Termasuk kejadian kehilangan orang yang kita sayangi, itu semua udah diatur oleh Allah. Oleh karena itu kita gak perlu menyesal. Karena kehilangan cuman sekedar pergantian kalau dalam ilmu tasawuf dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, kita jangan percaya dengan janji-janji manusia. Dengan janji-janji, apalagi janji dari jin, apalagi janji dari iblis. Tambah kacau aja, bener. Kayak kisah Nabi Adam alaihissalam waktu itu, bener. Nggak usah, jangan-jangan. Kalau janjinya Allah, yaitu fasbir inna wa'dallahi haqqun. Benar nggak? Innallaha la yuhliful mi'ad. Itu janji Allah pasti benar. Tapi kalau janji-janji yang lain mah enggak lah. Oke. Bener ya Ustadz. Mana ada permata di dalam burung ya. Tapi masalahnya nih burungnya bisa ngomong juga sih. Nah Ustadz, sahabat satu lagi nih dalam kegusaran. Ustadz, katanya, bagaimana ini anak dan suami saya nggak ada yang mau baca Al-Quran. Main handphone aja terus. Gimana nih Ustadz? Ya, namanya juga manusia. Sebagaimana orang senang bermain HP, maka kita harus juga ciptakan suasana ketika membaca Quran, suasana yang menyenangkan. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita kasih ceramah, kasih segala macam itu, kita buat juga suasana yang menyenangkan, bagi-bagi kuis kayak apa, bener ya? Supaya orang yang dengarnya juga senang, bener gak?
semangat jadi orang yang benar gak? Tapi kalau kita buat suasana baca Quran itu menjadi suasana yang mencekam, yang tidak menyenangkan. Kemudian kalau salah baca jadi topik besar. Kalau melewatkan satu saat untuk nggak baca Quran kemudian jadi topik berhari-hari. Kenapa habis sholat maghrib yang kemarin nggak baca Quran? Jangan. Kita harus ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini caranya Rasulullah SAW. Caranya Allah itu selalu mengajak orang dengan cara-cara yang baik, yang menyenangkan. Waktu itu Rasulullah SAW didatangi para ibu-ibu waktu itu. Ini ibu-ibu nih, udah ya. Ya Rasulullah, enak banget nih bapak-bapak. Kalau ada masalah apa-apa gampang belajar darimu ya Rasulullah. Kita ini ibu-ibu bagaimana? Kita mau juga dong belajar kayak bapak-bapak. Kata si ibu-ibu. Rasulullah SAW, oke, kata Rasulullah SAW. Hari anu sama hari anu ya di sana ya pelajarannya udah. Datanglah ibu-ibu, segala macam pertanyaan lah, biasalah namanya pengajian biasa gitu ya. Kemudian ada satu orang ibu-ibu yang sedih, kemudian dia bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kita punya anak 3, ini cerita tentang anak 3, kemudian meninggal dunia segala macam, kan sedih sekali. Kemudian Rasulullah SAW, siapa-siapa yang dikaruniai Allah anak 3, kemudian anaknya meninggal, 3-tiganya, maka anak ini akan berdiri di pintu sorga itu lalu mengambil tangan orang tuanya untuk masuk sorga. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah bagaimana kalau 2 anak? Rasulullah SAW, iya termasuk 2 anak. Ada lagi satu orang nanya, bagaimana kalau 1 anak? Iya 1 anak juga masuk sorga. Ini caranya Rasulullah SAW tuh menggembirakan orang, memudahkan. Ada kisah lain, ada seorang badui datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, waktu itu dia belum Rasulullah, dia, ya Muhammad, kata benar gak? Aku mau masuk Islam, asal engkau bolehkan 3 hal. Ya, sebutkan 3 syaratmu. Yang pertama, aku senang mabok, katanya. Mau masuk Islam asal boleh tetap mabok. Rasul senyum. Sebutkan yang kedua apa? Aku senang main judi, aku mau masuk Islam asal boleh tetap main judi. Yang ketiga, aku senang zina, aku mau masuk Islam asal boleh tetap zina. Coba bayangin, model kayak begini. Kalau zaman sekarang datang sama kita, gitu, udah soro ya. Repot ya kalau ini masuk Islam malah merusak citra Islam, kan begitu enggak? Tapi Rasulullah SAW tersenyum, aku penuhi 3 syaratmu asal engkau penuhi 1 syaratku, kata Rasulullah SAW. Apa syaratmu ya Rasul Muhammad, katanya? Rasulullah SAW mengatakan, jangan bohong. Udah gitu doang. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memudahkan orang untuk memahami Islam, memudahkan orang, mengembirakan orang untuk belajar tentang Islam. Oke. Kisah panjangnya ntar ente Google sendiri, banyak ceritanya, bener gak? Tapi poin yang kita ingin sampaikan adalah marilah kita buat, bener gak? Itu sebabnya di Indonesia nih, kalau mau tahu sebabnya nih. Kalau kita pengajian, duduk rame-rame, itu selalu disediain makanan. Nah ini, untuk daya tarik ya, untuk daya tarik. Selalu disediain makanan, habis itu kan ada keluarganya di rumah yang gak ikut pengajian, bener gak? Itu sebabnya di Indonesia tradisinya dibagiin lagi besek. Di dalam beseknya ada duit, bener gak? Supaya orang kalau ada pengajian-pengajian itu seneng datang. Paling gak dapat besek, dapat makan, dapat besek, dapat duit, bener gak? Jadi ini cara-cara kita untuk mengembirakan orang belajar tentang Islam. Oke. Baik itu Yufid. Kalau saya sih paling seneng pulang bawa besek tuh, asik tuh Ustadz. Ustadz nih terakhir nih Ustadz ya. Sahabat kita ini senang menolong. Ikhlas selalu memberikan harta di jalan Allah. Sekali, 2 kali, bahkan 3 kali selama sebulan itu. Tapi pada saat ada minta lagi ke-4 dan ke-5, beliau merasa berat. Dan pertanyaan sahabat adalah, apakah ikhlasnya ini gak maksimal Ustadz? Ya Allah. Ya itu memang biasa itu kayak gitu. Ini juga udah ada kisahnya sih waktu itu Rasulullah SAW. Ada orang yang kerjaannya minta terus. Sehingga muncullah hadis yang bunyinya orang-orang yang kerjaannya minta terus, nanti di akhir ketika dia dibangkitkan, di mukanya itu akan kelihatan noktah hitam. Karena kebiasaan minta ini nggak mau kerja, men. Bahkan ada salah seorang sahabat waktu itu yang kerjaannya nggak kerja. Kerjaannya nongkrong aja di masjid. Doa, ngaji, sholat, segala macem.
Sehingga ditanya, bagaimana engkau dalam memenuhi kehidupanmu untuk makan apa segala macam. Oh tenang, ada saudaraku yang selalu mengantar makanan padaku katanya. Apa Rasulullah SAW katakan? Saudaramu lebih baik daripada dirimu. Bener gak? Nggak bisa begitu men. Bener gak? Ini kita model yang kayak begitu nggak bisa. Jadi yang pertama, semua dari kita itu wajib melakukan ikhtiar. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah fala tansa nasibaka minad dunya. Memang kita diminta untuk mempersiapkan diri kita balik ke negeri akhirat, fala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita tidak boleh melupakan bagian kita, kewajiban kita di dunia ini. Ingat kan kita ada jasad, nyawa, ruh. Tiga-tiganya harus kita penuhi, men. Itu haknya jasad harus dipenuhi, harus makan. Haknya nyawa harus dipenuhin, haknya ruh harus dipenuhin, semuanya harus dipenuhin. Nah, itu untuk orang-orang yang suka minta-minta tapi nggak mau kerja, benar. Untuk orang yang memberi sedekahnya, untuk orang yang memberi sedekahnya, kita sedapat mungkin terus membantu orang yang membutuhkannya. Bahwa kita kemudian derajat keikhlasannya berkurang, iya. Dalam kisah yang tadi, yang Rasulullah SAW itu orang minta-minta terus, akhirnya Rasulullah SAW nggak mau ngasih lagi. Rasulullah SAW malah memberikan kampak. Bener gak? Ini kampak. Sono pergi cari kayu bakar. Bener gak? Mulai menghidupi dirimu sendiri. Begitu juga dengan orang-orang yang kita selalu bantu. Tentu tingkat keikhlasan kita akan mulai berkurang. Ketika kita lihat kita tawarin untuk kerja gini gak mau. Tawarin mau kerja gitu gak mau. Bener gak? Tawarin mau kerja begini gak mau. Maunya datang, minta segala macam. Ini yang kayak begini wajar kalau tingkat keikhlasan kita berkurang. Tapi kita juga ingin mengingatkan juga bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu karena ini dispute siapa yang mengucapkannya, pernah berkata, pekerjaan amal soleh yang diikuti dengan riya lebih aku sukai daripada tidak melakukan amal soleh sama sekali. Karena inti dari kita di dalam Islam ini adalah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu kita beriman pada Allah dan melakukan amal soleh. Kita bantu aja. Kalau kita nanti kadang-kadang kita kalau udah keseringan nanti jumlah nominal per mintanya kita kecilin apa segala macam lah, kita ada teknik-tekniknya. Kalau yang udah memang keterlaluan, kalau kita nggak mau ngasih juga nggak apa-apa juga. Ngasih kan bukan wajib, ngasih kan sunnah dalam hal sedekah ya. Kecuali kalau dia udah kelaparan mau meninggal udah kelaparan, itu ada lagi hadis yang lain lagi. Jadi dalam Islam ini di zaman Rasulullah SAW yang nama sahabat itu, definisi sahabat kan orang-orang hidup bertemu dengan Rasul dan percaya kepada Rasulullah SAW. Sehingga sahabat itu banyak banget jenis-jenisnya. Kayak kita sekarang nih kan teman banyak banget jenis-jenisnya. Itu sebabnya sebetulnya kita tidak akan pernah kekurangan referensi untuk memahami bagaimana Rasulullah SAW akhlaknya kepada sahabatnya yang berjenis-jenis bermacam-macam itu. Oke, ya, dikit lagi. Terakhir nih ya. Itu sebabnya di dalam ilmu tasawuf juga disebutkan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini penting bos. Ini penting. Tambah dikit lagi dah nanggung nih. Waktu itu ada ini dalam kisah tasawuf lagi, benar gak? Ini murid-muridnya Nabi Isa, benar gak? Waktu Nabi Isa udah meninggal dunia, maka orang katakan, coba deh, ini hidupin lagi orang mati nih. Kalau Nabi Isa bisa, ente kan murid-muridnya pasti bisa juga. Akhirnya dibawa ke suatu kuburan, dia doa sama Allah, minta kepada Allah agar si mayit ini dihidupin lagi. Itu mayit hidup lagi. Begitu hidup, itu mayitnya langsung keledaiku. Nyari keledai, kacau gak? Terus ini kenapa jadi begini? Rupanya dia waktu hidupnya dia orang yang miskin sekali. Harta kekayaannya satu-satunya keledai itu adalah keledai kesayangan dia. Kemudian muridnya Nabi Isa mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kalian pun akan seperti orang ini. Ketika dibangkitkan, kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah menyesal dengan kehilangan. Kehilangan adalah penggantian. Allah ingin mengganti sesuatu dengan yang lebih baru, dengan yang lebih baik.
kehilangan adalah cuma sekedar dia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Selalu tetapkan hati kita pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah anta ma'aman ahbabta. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, insya Allah kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik David. Masya Allah Ustadz. Nah, saya terpleset dikit nih. Saya pikir tadinya kecintaan terhadap anak dan istri. Bukan harta benda ya, bukan harta benda, tapi anak istri. Ternyata kecintaan pada Rasulullah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.